guys, semangat semangat. Tuh ini saksinya tinggal setengah lagi nih. Betul, semangat Kakak Marni, semangat Kakak Marni. Tuh Kakak Loli dan Kakak Marni. Ntar lagi ada pagi nggak boleh ribut. Aku lagi kasih semangat ke kamar biar nggak takut. Enggak, dia mah nggak takut kok. Ngomong apa adanya ya. Iya, sesuai. Tuh, mohon berdiri yuk. Berdiri dulu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Jangan deket-deket gue, ntar solonya. Dari waktu kita habis sudah kita lanjutkan. Silakan saksinya untuk menjelaskan lagi. Silakan Marni, sukses Kak Marni. Semangat. Cayo Kak Marni. Silakan dipakai mic-nya. Dan kita ingatkan lagi kepada saksi ya, bahwa perkara kita masih banyak ya, dijawab yang ditanya saja. Siap yang mulia. Yang tidak ditanya nggak usah dijawab. Kalau sudah ditanya cukup begitu ya. Baik yang mulia. Silakan dari penasihat hukum untuk dilanjutkan. Yes. Terima kasih yang mulia. Saksi kita lanjutkan kembali ya. Iya. Oke, saksi selain mengenal daripada terdakwa ini sebagai selebritas ya, artis terkenal, tentunya saksi tahu nggak follower atau akun ini terdakwa ini banyak. Banyak banget. Apakah itu yang membuat saksi yakin sehingga terdorong ingin ikut dari speak up terkait produk yang sudah dipakai dan bahwa saksi itu mengecewakan atau gimana? Iya benar. Jadi biar langsung ter-up oleh Kaniki. Maksudnya ke up itu gimana maksudnya? Gimana Pak? Maksudnya ke up itu gimana? Biar terangkat gitu oleh Kaniki. Karena kan Kaniki artis besar. Oh, jadi biar produknya itu diketahui sama orang banyak harus dengan terdakwa gitu maksudnya. Oke. Saksi waktu ketemu itu janjian ya di sana. Ketemunya bareng-bareng gitu. Iya. Bertiga ya. Apakah saksi setelah mengenai produk ini kecewa sempat membuat laporan ke polisi? Iya benar. Bareng-bareng sama saksi Anti sama saksi Fitri juga. Iya. Kapan itu? Saya lupa Pak, mohon maaf. Masih tahun ini kan? Iya, masih tahun ini. Masih tahun ini. Saksi dari beberapa produk yang saksi beli semuanya banyak, tadi ada 5 atau berapa lebih kali ya? Lebih. Ya lebih itu. Apa yang paling saksi kecewa dengan produk yang mana yang menurut saksi kecewa terus yang menyebabkan dari misalkan muka atau tubuh saksi tidak berubah, yang paling kecewa produk yang mana? Semuanya sih Pak. Kalau menurut saya, ya karena kan saya ingin merawat dan mempercantik. Biar nggak ada pelakor-pelakor. Oke. Saksi itu kenapa sih bisa ketagihan membeli produk itu? Karena ya saya udah percaya yang menjual produknya itu seorang dokter. Oh gitu. Terus saya mau tanya nih, apakah pada saat live tersebut Dokter Reza, saksi Reza itu sempat nggak memberikan janji-janji produk atau sayembara, menjadikan uang kalau misalkan nanti berhasil akan dikasih uang seperti itu? Ada nggak live TikTok seperti itu berhasil gitu? Ada nggak? Saya nggak tahu. Nggak ada ya. Saya nggak tahu. Oh, Oke, saksi. Pada saat saksi beli produk, sebanyak produk ini, saksi pernah baca dulu nggak aturan pakai? Pas dibuka ini ada produk itu kan ada aturan pakai dan lain sebagainya, dibuka ada nggak ya? Saya nggak tahu, lupa Pak. Ini kan banyak nih produknya yang dibeli. Iya. Terus salah satu produk yang dibuka ada nggak cara pakai atau aturan pakainya gitu yang sebelum pakai dibaca dulu sama saksi itu? ada nggak? Lupa Pak. Lupa ya. Oke. Dibuka membuka.
Terus atas kekecewaan ini, selain daripada saksi sudah melaporkan kepada siapa namanya, kepada Polda tadi ya, Iya benar, kalau Polda Metro Jaya. apalagi saksi selanjutnya ada tindakan apa lagi saksi mengungkapkan itu? Maksudnya selain daripada melakukan laporan ke Polda, saksi kan sempat kecewa dan lain sebagainya. Saksi ada nggak upaya-upaya lain, niat menggugat atau apa gitu terkait produk ini? Saksi. Maaf, saya lupa. Belum ada kepikiran ya atau Iya. bagaimana? Nggak Nggak tahu, karena nggak tahu ya. Saksi pernah baca nggak baca aturan dan lain sebagainya terkait produk yang membahayakan gitu, sehingga untuk pelajaran ke depan saksi tidak membeli lagi gitu. Ya karena saya tahu dari sosmed Pak, sosial media. Oh, karena pengguna sosial media, makanya saksi hanya percaya di situ aja dengan adanya dokter yang edukasi baru dengan seperti itu saksi percaya itu aja ya. Tadi kerugiannya semuanya nih berapa sih kerugian ini untuk beli produk ini? Nggak tahu Pak, lupa. Lupa ya? Iya. Ini minimalnya paling murah itu dibeli harga berapa sih? Minimal. Minimal yang paling murah saksi beli produk ini? 200 kan 100 atau berapa? Lupa saya. Lupa ya? Iya, tapi Tadi ada kok. yang dikasih ke kami ini ya ada berapa? 210. Benar. Ada 108, kurang lebih seperti itu. Di Benar, buku gue mungkin sampai 10 juta ada mungkin. Lupa Pak. Lupa ya? Iya. Dari saya sementara cukup. Dia ngebelit. Saudara saksi, agak tulis aja yang jawabnya. Jangan merasa terintervensi supaya bisa menjawab dengan sesuai dengan fakta. Iya. Ya. Siap. Saudara saksi kan tadi mengatakan tergiur beberapa kali membeli itu tergiur karena percaya bahwa ini adalah klaim dari dokter ya. Iya. Pada saat dipromosikannya itu produk di official dokter itu, saksi mendengar penjelasan dokter ini, apakah penjelasan produk itu berdasarkan medis atau banyak unsur promosi di dalamnya sehingga tergiur? Kalau saya sih tergiurnya karena dia kredibilitasnya sebagai dokter. Iya. Nggak ada unsur-unsur promosi, misalnya ada garansi atau ada diskon atau apa gitu. Iya sama promo juga. Namanya mama kan butuh diskonan. Oh gitu ya. Memang diskon menarik. Oke, kemudian tadi kan saudara saksi ini menjelaskan bahwa pernah melaporkan ke Polda Metro ya. Iya. Itu saksi melaporkannya di bulan April 2025 yang saksi jelaskan tadi. Saya Lupa ya. Tapi dari menggunakan skincare itu hingga jeda melaporkan itu sekitar berapa lama? Ada berbulan-bulan? Saya kan mulai pembelian itu dari 2023. Oh 2020. Iya. Melaporkannya di 2025. Iya. Atas inisiatif sendiri atau ada yang mengintervensi untuk kamu? Inisiatif sendiri. Oke. Inisiatif sendiri, kemudian setelah itu apa mungkin terdakwa saudara ini tahu nggak saudara melaporkan? Lupa ya. Tapi ada ya, pernah ada laporan itu atas inisiatif sendiri. Sebelumnya kenapa nggak melaporkan? Ya karena kan baru viral sekarang ini. Baru viral sekarang ini. Benar. Sebelumnya kenapa nggak melaporkan? Ya karena takut. Ya, Iya. takut ya. Karena saudara kita Mizani juga. Iya. Seorang kami kita aja masih bisa. Gitu ya. Iya. Jadi saudara ini kan pernah melakukan pertemuan ya dengan Mbak Niki karena saudara yang duluan menghubungi gitu ya. Iya. Duluan ini dia difasilitasi oleh Mbak Niki ya. Iya. Jadi menurut saudara Mbak Niki ini baik ya? Baik sekali ya. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan tentang seliweran di TikTok yang percakapan saudara Mahil gitu ya dengan Dr. Indra. Nah, di dalam percakapan itu
saudara tahu ya ada percakapan itu, pernah lihat? Pernah lihat. Pernah lihat. Menurut saudara itu percakapan apa? Yang saya itu sih Yang kayak pertolongan, minta tolong ada kata-kata minta tolong. Iya. Dokter Reza minta tolong kepada kepada Mail. Coba saksi ditanyakan ya. Tadi sudah ditanya Oh, belum? iya. Kan begitu ya. Ya, baik yang mulia. saudara saksi melihat ada bahasa ancaman tidak? Kalau menurut saya sih nggak ada, namanya seorang kadang, kita kan artis besar. Nggak ada bahasa atau kalimat mengancam di situ. Nggak ada. Menjelek-jelekan juga tidak ada. Nggak ada. Saya rasa cukup. Majelis Hakim, terima kasih. Mari saudara saksi. Saudara ada pertanyaan? Izin, kemudian hanya satu izin saksi. Saksi melaporkan ke Polda Metro Jaya. Benar. Kenapa baru sekarang melaporkannya, saudara saksi? Kan tadi sudah dijawab. Karena viral. Oke. Sewaktu ketemu dengan Nikita Mirzani di lisensi ya, pertama kali ya, saksi menyampaikan keluh kesahnya mengenai produk yang digunakan, ya. Apakah saudara Nikita Mirzani-nya ada untuk, ayo menghasut, ayo kita mana nih membicarakan yang tidak baik tentang produk-produknya? Tidak ada. Tidak ada. Cukup yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, waktu itu saya ingat betul saudari pernah bilang begini, bercerita ke saya, awalnya kamu takut buat ngelaporin sehingga mencari saya karena Reza Gladys ini powerful dan banyak uang, sehingga takut ngelaporin karena kamu orang kecil. Nah sekarang kamu berani melaporkan karena BPOM mengatakan kalau overclaim itu adalah tindak penipuan. Ya. Pernah dengar nggak Profesor Taruna Ketua BPOM bilang bahwa overclaim itu adalah tindak pidana penipuan? Iya benar sekali, saya pernah lihat di Instagram. Ya. Saya tahu di sosial media bahwa skincare Dr. Reza Gladys overclaim, dan saya mendengar sendiri di sosmed saat itu Profesor Taruna Ketua BPOM bilang bahwasannya overclaim adalah tindak kejahatan dan penipuan. Iya, saudara sendiri yang bilang ke saya waktu itu ya di sini, ingat di Simpo waktu itu. Iya. Ya. Selanjutnya, saudari saksi, apakah saya pernah berkata ketika bertemu dengan kamu, ketika kamu merasa dirugikan dengan Reza Gladys, kalau saya mau meminta uang atau memeras Reza Gladys atau mengambil keuntungan? Tidak. Tidak. Kesemuanya juga saat itu saya gabungin semua, ada saya bicara seperti itu. Gimana Kak, bisa diulang? Jadi waktu saat pertemuan di Senayan City People, saya kan memang amprokin semua, termasuk Mbak salah satunya. Apakah saat pertemuan itu ada terucap dari mulut saya bahwasanya saya akan memeras Dr. Reza Gladys atau saya akan mengambil keuntungan dari Reza Gladys? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Terima kasih saksi, terima kasih yang mulia. Maaf, boleh dilanjut? Boleh. Ya karena saya tadi pas break saya nulis. Jadi untuk lanjutannya yang saya tahu selama ini, saya kan mengikuti kanji. Nanti ya kalau mau disampaikan nanti ya setelah untuk kampanye silakan disampaikan kalau ada. Baik yang mulia. Saksi, boleh saya tanyakan? Kan setelah bertemu dengan terdakwa kita, akhirnya melaporkan ke polisi. Iya. Tadi ditanyakan, ingat tidak benar? Saya lupa. Nah, ketika melakukan pelaporan ke polisi, itu dilakukan secara bareng-bareng bersama dengan saksi Fitri dan saksi Anti atau sendiri-sendiri? Yang inti dasarnya sih inisiatif sendiri. Bukan itu yang ditanya. Yang ditanya, ketika melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya, itu bertiga datangnya dengan saksi Anti dan saksi Fitri atau saksi sendiri yang datang? Maaf, saya lupa. Kok lupa? Ya. Maksudnya gimana sih? Kemudian, saya tanyakan lagi, tadi kan di mention sama penasihat hukum mengenai kata-kata
yang didengar oleh saksi dari percakapan antara Reza Gladys dan saudara Ismail. Iya. Disebutkan di situ kata saksi ada kata-kata minta tolong. Iya, benar. Coba disebutkan kata-kata minta tolong itu seperti apa sih saksi? Ya, saya cuma hanya dengar, Bu. Iya, yang didengar itu apa sih yang didengar saksi? Sampai saksi bisa bilang kalau itu adalah kalimat minta tolong. Oh, saya tidak tahu apa. Oh, nggak paham. Tapi tadi katanya ada Saya cuma hanya sekedar mendengar. Kalau disuruh izin yang mulia, kalau disuruh didikte ulang lagi ada. Tunggu yang mulia, Kan tadi pertanyaan kita inti. Iya. Kalau disuruh dikte apa kalimat di dalam video itu pasti lupa. Anda 2 hari kemarin bicara apa itu pasti Anda lupa. Gak ada yang bisa lu ingat kejadian berbulan-bulan gitu loh. Yang ditanya saksi yang mulia, izin. Saksi, tapi kalau diminta didikte untuk bisa dia ditranslate apa bahasanya nggak ada yang ingat lah. Nah, lu. Jadi saksi ya, tadi kan sudah diputarkan Pak, rekaman tadi ya. Iya. Terus akhirnya ada pertanyaan bahwa itu Reza Gladys minta tolong ya. Iya. Dari rekaman itu yang saudara ingat ya, perkataan apa sehingga bisa menyimpulkan bahwa Reza Gladys itu minta tolong. Masih ingat nggak rekaman yang tadi? Lupa yang mulia. Udah lupa. Siap yang mulia. Baik, lupa ya. Baik, saya lanjutkan. Waktu itu melakukan pertemuan dengan terdakwa Nikita Mirzani di Senayan City. Iya, benar. Boleh diceritakan siapa yang menghubungi terlebih dahulu sampai akhirnya bisa bertemu di Senayan City? Saya yang menghubungi. Boleh saya lihat melalui apa menghubungi terdakwa Nikita Mirzani? Saksi? Saya lupa. Chatting, DM Instagram, telepon, Oh iya, WA, Instagram. DM Instagram. Menggunakan akun milik siapa? Milik saya sendiri. Boleh saya lihat buktinya? Mohon maaf yang mulia, saya tertekan. Jadi apa pengunjung ya, kita membiarkan ya, tolong ya, nanti kita perintahkan untuk keluar nanti. Iya, iya. Jadi saksi ya, pertama pertanyaan jaksa yang menghubungi pertemuan itu atas inisiatif siapa, yang menghubungi dulu siapa, kan? Inisiatif saya sendiri yang mulia. Lewat apa? Lewat Instagram. Terus medianya apa? HP? Laptop di rumah. Ya, pakai HP saudara atau pakai laptop? Laptop. Di HP ada enggak? Tidak tahu. Hah? Kayaknya belum deh yang mulia. Maksudnya apakah ada di laptop atau nyambung juga di HP, ada enggak? Lupa yang mulia. Lupa belum. Gimana sih ini? Silakan diteruskan penuntut umum. Baik, saksi sudah disumpah ya tadi, Iya. kata Pak Hakim tidak boleh bohong. Iya. Ya. Baik, saya tanyakan lagi, apakah terhadap Instagram tersebut tidak ada aplikasinya di handphone milik saksi? Karena handphone saya penuh dengan game anak, jadi saya nggak ada. Sumpah, aku nggak tahu deh. Apakah kita boleh lihat bersama-sama di depan persidangan terhadap handphonenya? Saya tertekan yang mulia. Tinggal saudara mengizinkan atau tidak, selesai kan begitu loh. Tidak. Hah? Kita nggak ada yang maksa kok. Tidak. Kan begitu ya. Kan pengen kita cocokkan bahwa tadi saudara menerangkan yang menghubungi Nikita dulu. Kalau memang ada HP dan di situ masih ada, kan kita mau lihat. Iya yang mulia. Kan begitu ya. Iya. Nggak ada yang merekam di sini. Kita dilihat banyak orang kan. Iya benar yang mulia.
Tinggal saudara mau menunjukkan atau tidak kan? Tidak, yang mulia. Tidak mau, silakan menuntut umum. Baik, saya lanjutkan kalau tidak boleh. Kalau begitu, saksi kan pasti ingat kata-kata yang saksi ucapkan atau sampaikan kepada terdakwa Nikita Mirzani mengenai mau bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Ya. Kata-katanya seperti apa sih saksi? Halo, selamat siang Kak Niki. Aku Sumarni. Saya mau speak up karena saya pemakai dari krim Dr. Reza Gladys. Selanjutnya saya lupa. Setelah itu ada jawaban dari terdakwa Nikita Mirzani. Saya lupa Bu. Kemudian kalau begitu bagaimana cara menentukan bagaimana akhirnya saksi bisa menentukan tempat ketemuannya adalah di Senayan City. Siapa yang menentukan tempatnya? Maaf, saya lupa. Apakah saksi ingat kapan sih terakhir saksi menghubungi atau dihubungi untuk bertemu di Senayan City itu? Bulan apa? Saya lupa. Oh, banyak lupanya ya. Bukan bulan Maret ya? Jadi kayaknya datangnya bulan Maret kalau enggak. Lupa. Oh. Kemudian baik. Apakah saksi mengetahui akhirnya begitu sampai di Senayan City itu ada saksi Fitri dan saksi Anti yang ikut bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi? Ada di Senayan City. Kumpul. Akhir kumpul itu. Ya. Apakah sebelumnya saksi Fitri, saksi Anti dihubungi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri? Untuk masalah itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Berarti yang menentukan tempatnya siapa? Kak Niki kayaknya deh Bu. Baik. Terdakwa berarti ya yang menentukan tempatnya untuk bertemu di Senayan City, betul? Iya. Baik, dilanjutkan yang mulia. Saudara saksi, tenang aja saudara saksi. Jangan bertekan. Saudara saksi, selain produk dari saudara kan dari periode 2023 beli produk ya saksi Reza Gladys. Iya benar Pak. Selain produk saksi Reza Gladys, ada produk-produk dokter lain? Tidak ada kan saya memakai dari dokter Gravitsa. Oke, berarti selain produk dari Reza Gladys tidak pernah lagi memakai Tidak. produk lain. Kenapa alasannya? Ya karena muka saya udah breakout. Bukan pertanyaan saya sudah baik kalau menurut saudara sudah. Kan produk itu banyak. Kalau memang saudara merasa tidak cocok dengan produknya Reza Gladys, kenapa tidak mau ganti? Malah terus menerus sehingga beli banyak. Nah, saudara sudah beli berapa banyak? Kira-kira? Saya lupa Pak. Beli sangat banyak. Iya. Beli sekali beli atau bertahap? Bertahap. Bertahap. Satu Yang produk mulia, ada lebih dari yang satu. mulia, sudah tanyakan tadi yang mulia, mohon maaf. Satu produk ada lebih dari satu. Sudah tanyakan yang mulia. Jadi penuntut umum ya tadi sudah ditanyakan. Ya. Oke, pokoknya gitu ya. Saudara ternyata tidak pernah beli produk dari dokter lain. Supaya dokter Reza dan belinya secara bertahap, secara terus-menerus kurang lebih 2 tahun. Kurang lebihnya seperti itu. 2 tahun saudara beli. Saya lupa. 1 tahun lebih. Saya lupa Pak. 1 tahun, 1 tahun. Izin yang mulia, sudah ditanyakan yang mulia. Belum kami tanyakan ini. Mohon izin. Maaf yang mulia. Coba saksi ya yang tegas ya. Saya lupa yang mulia. Tapi awal-awal sidang kayaknya tegas sekali. Sekarang coba. Saudara awal pertama beli bulan apa? 2023. Bulan. Saya lupa yang mulia. Terus terakhir beli kapan? Terakhir beli saya lupa yang mulia. Ada buktinya. Ini ditanyakan Ya, silakan dilihat. Kan begitu ya. Jadi kalau lupa itu manusiawi ya. Tapi jangan
Silakan dilihat, dibaca. Silakan dibaca awal beli bulan apa, tahun berapa, terakhir beli kapan, kan begitu. Saudara sudah bersumpah ya, boleh. Awal pertama saya beli di bulan Oktober 2003 yang mulia. Oktober 2003. Terakhir kapan? Yang terakhirnya di bulan Maret 2024. Sudah dijawab, silakan diteruskan. Mohon maaf yang mulia, saya lupa karena kan saya seorang ibu rumah tangga, banyak kerjaan. Silakan diteruskan ya. Oktober 2003 sampai dengan Maret 2024. Saudara pakai produk itu terus menerus? Saya lupa. Yang produk yang saudara beli, saudara pakai terus menerus? Ya pasti dipakai. Dipakai selama kurang lebih dari Oktober kemarin dan hampir ya 6 bulan sudah pakai. Jadi saudara. Nah setelah itu, selama periode itu, saudara kan tidak melaporkan karena tidak berani tadi. Iya, takut. Berani melaporkannya itu pada saat ketemu terdakwa. Jadi tolong yang udah ditanya jangan ditanya ya. Setelah ketemu terdakwa. Gimana boleh diulang? Berani melaporkannya setelah ketemu terdakwa. Pas viral. Ya pas viral itu Coba penuntut umum ya dicermati juga, itu tadi sudah ditanyakan. Dan kepada saksi kalau udah ditanya itu apa pesan saya tadi? Ya mohon maaf yang mulai. Kan begitu ya, sidang kita masih banyak. Iya. Kita tidak membatasi untuk ditanya atau bertanya kan. Tapi kalau sudah ditanya ya bilang sudah ditanya. Baik yang mulai. Oke. Pada waktu ketemu di Plaza Senayan. Iya, Senayan City. Senayan City. Saudara kan bersama-sama dengan saksi Fitri dan saksi Antia. Iya. Saat itu ketemunya barengan Bareng. atau sendiri? Barengan. Bareng. Oke. Barengan ya. Berempat aja atau ada lebih dari berempat? Berempat. Berempat. Nah, tapi pas saat itunya saudara berempat. Tapi pada saat melaporkan lupa. Saya lupa. Oh. Padahal lebih dulu yang ketemu, kalau melaporkan setelah itu. Saudara melaporkan berarti sama siapa? Maksudnya ya sendiri. Coba pertanyaan yang lain penuntut umum ya sudah ditanyakan. Ketemunya bareng di Senayan, lapornya dia sendiri kan begitu ya. Oh, siapa ya? Kemudian tadi saudara menjelaskan pernah dengar percakapan antara Ismail dengan Dr. Reza Gladys. Saudara pernah mendengar ada kata-kata dari Ismail mengatakan transfer hari ini 5 miliar, kalau enggak ini kita akan speak up. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada, tidak ingat. Karena Enggak ada. lupa. Tapi saya sepenangkap saya minta tolong. Ya. Minta tolong dan negosiasi. Ya kalimat negosiasi berarti ingat tahu dong kalau misalnya ada uang. Kalau masalah uang saya nggak tahu. Kalau nggak tahu masalah uang, kok bisa tahu negosiasi? Ya tentang negosiasi. Iya, berarti ada pembicaraan uang pada saat itu. Yang dinegosiasikan apa? Kalau saudara berani mengatakan di depan muka persidangan ini ada yang dinegosiasikan, berarti di situ ada Untuk uang. selebihnya saya tidak tahu Pak. Saya hanya mendengar. Negosiasi, begitu. Apa ada Dan itu kata-kata? sudah dikatakan yang mulia. Bukan. Apa ada kata-kata negosiasi di situ? Biar kita buka rekamannya kalau memang ada kata-kata negosiasi. Mana? Ada kata-kata uang di situ? Pertanyaan saya. Maksudnya supaya saudara tuh apa adanya gitu. Yang mulia tadi sudah dijawab. Itu dia cuma tahu ada negosiasi terkait. Ini kesimpulan, karena itu kesimpulan yang mulia negosiasi. Ya sudah putar saja, Pak Jaksa putar saja. Tanya tentang Saksi Bukan saya kan ke saudara, sudah nggak usah begitu. Tapi mau putar aja biar orang dengar juga. Tadi pertanyaan kami itu video yang lagi viral FYP. Berarti kan yang edit-edit. Itu pertanyaan saya, bukan yang itu yang seperti yang Anda maksud, saudara. mohon izin yang mulia kami berpendapat menurut kami mana tersebut tidak mengerti. jadi begini, Kita mengerti hukum acara, kita paham hukum acara, Pak Jaksa. masih mau pada ributin.
kan begitu ya. Saksi sudah kita ingatkan ya. Dijawab yang ditanya, kalau tahu dijawab kan begitu. Rekaman tadi juga sudah didengarkan, sudah ditanya, tahunya ada apa tadi, kesepakatan ya, minta tolong kan begitu ya. Dia lupa sejak tadi kan, kita ingatkan udah disumpah ya. Lupa itu manusiawi, tapi kalau lupanya disengaja, tidak mau menceritakan, sudah disumpah ya. Jangan sampai nggak selamat sampai rumah kan. Kita ingatkan ini, banyak di sini ibu rumah tangga juga kan. Tidak hanya saudara yang jadi ibu rumah tangga, jangan dijadikan alasan saya sebagai ibu rumah tangga jadi lupa. Kan begitu ya. Saudara datang ke sini ini untuk mendapat pahala, membantu kita menyelesaikan masalah. Tapi manakala saudara sengaja tahu tapi bilang lupa, apa yang saya sampaikan tadi, saudara sudah disumpah, ya, sudah disumpah. Jangan sampai nasib saudara itu saudara buat yang tidak baik sendiri kan. Kita ingatkan ya. Boleh lupa manusiawi, tapi itu harus lupa benar. Tapi kalau lupanya disengaja, apa-apa lupa kan begitu loh. Kalaupun lupa Anda sudah punya catatan ya, beli mulai bulan apa, terakhir apa kan, akhirnya tahu juga kan begitu loh ya. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih majelis. Mohon izin untuk melanjutkan. Saksi ya, tadi kan saksi memberikan keterangan sebelumnya bahwa saksi rajin scroll TikTok, kemudian banyak menemukan beberapa video yang FYP ya. Nah, pernah nggak ada potongan-potongan video yang terkait dengan terdakwa Nikita Mirzani itu mengatakan biar yang jual dokter sekalipun kayak dokter siapa? Lavicia ya? Yang lagi diituin dokter Lavicia kan? Yang jual lotion pemutih. Gue pernah ketemu kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion pemutih yang luntur. Gak ada yang mau yang apa? Gak ada, kalau mau putih ya suntik, perawatan. Terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tetap aja kalian ditipu sama ingredients kan. Kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa lo bikin skincare 10 sampai 15 yang berbeda. Dengan alasan semua manusia muka bumi ini kulitnya berbeda. Padahal dia sendiri nggak pakai, itu mukanya itu dempulan, tebal dan kulit muka dan badannya tidak seperti yang kalian lihat di TikTok pada flexing. Pernah? Tidak tahu, saya tidak pernah. Tidak tahu, tidak pernah lihat ya. Kemudian ada lagi terdakwa Nikita Mirzani mengatakan, siapa sih namanya? Legit Skin, Dokter Reza, iya bener itu sama dia, tapi ntar dia belum keterlaluan, tapi produk dia juga jelek. Dia bawa-bawa ke dokterannya, jual-jualin produk sampai banyak banget produknya. Dia bilang si Dokter Reza ini banyak banget produknya. Tuh nggak ada juga. Gue gak suka sama orang yang kayak begini nih. Dia flexing hasil nipu, hasil jual produk overclaim semua. Bahkan hasil apa yang tahu gitu. Pernah dengar juga? Tidak pernah juga. Kalau yang ini ada lagi yang terkait dengan percakapan terdakwa Pak, saya ganti antara Ismail Marzuki dengan Reza Gladys. Santai-santai, Mail juga sebenarnya ngomongnya nggak enakan. Kayak manusia kan kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang. Gitu aja sebenarnya. Aduh, saya tidak ini loh. Nggak enak sebenarnya bicara nominal kalau di telepon. Tapi kalau misalkan dokter Oki, dokter Oki lagi. Dokter Reza, aduh namanya dokter-dokter semua. Jadi kalau misalnya dokter Reza pengen kita tidak speak up, ada di side dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, udah. Tidak tahu. Kemudian kalau di November udah pernah kasih tunjuk belum produk-produk itu ke terdakwa Nikita Mirzani di tanggal 14 November 2024? Sudah pernah? Saya tanya gitu. 14 November. Sini aja saya bulan Maret terakhir.
Kan tadi saksi ada bawa produk-produk yang sudah saksi beli dari Reza, ya kan? Terus kan saksi mengatakan bahwa saksi ketemu sama terdakwa di sensi, ya kan? Di bulan lupa lagi tahun berapa? Tadi ingat loh saksi waktu ditanya sama penasihat hukum terdakwa, sekarang lupa kalau saya yang nanya. Ini banget. Dia ngeblank dia. Lupa, saya ingetin ya, saya catat di sini ketemunya awal Maret 2025. Sebelum itu sudah pernah belum menunjukkan produk-produk yang saksi beli ke terdakwa? Saya tunjukin. Lewat apa? Gimana, boleh diulang? Maaf. Ya baik. Tadi kan saksi memberikan keterangan sebelumnya pada saat penasihat hukum terdakwa menanyakan saksi bertemu dengan terdakwa di Sedayan City di awal Maret tahun 2025 bersama dengan dua saksi yang lain. Saya bertanya, pernah nggak sebelumnya saksi menunjukkan atau memberitahu kepada terdakwa bahwa ini loh produk-produk yang saya beli, ini loh produk-produk yang saya pakai tidak sesuai nggak cocok di saya gitu, jadi Bluetoothan, breakout seperti itu. Di sini tanggal 14 November 2024 pernah nggak? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Mengirimkan DM-nya berapa lama sebelum akhirnya ketemuan? Saya lupa. Lupa juga. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun sebelumnya? Mohon maaf, saya lupa. Lupa, oke baik. Lupa. Ntar tambahan satu lagi pertanyaan yang mulia. Satu lagi udah, saudara saksi ya. Coba tadi udah tanya ya. Tadi sudah tanya. Sudah tanya ya. Yang belum. Oh, yang belum, iya. Baik, saya lanjutkan ya saksi ya. Nah, tadi kan saudara mengatakan bertemu dengan saudara Nikita Mirzani di awal Maret 2025. Ya, pernah tidak terdakwa ini pada saat ketemu ngajak saksi, ayo kita bareng-bareng laporin ke BPOM, Tadi contohnya sudah dipertanyakan yang ke mulia. BPOM bukan ke polisi. Tidak pernah. Nah, makanya dengerin dulu lapornya kemana gitu loh, ke BPOM atau ke polisi. Nah, yang saya tanyakan pernah tidak atau enggak mungkin terdakwa menyarankan kepada saudara, ya udah kalau menurut saksi nggak cocok atau nggak mungkin dari isi produknya nggak sesuai, ya udah laporin aja ke BPOM. Ada nggak menyarankan seperti itu? Pada saat ketemu di sensi? Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang diobrolin di sensi apa aja? Ya, saya hanya speak up tentang saya repot dari skincare-nya. Di Senayan City ketemu dengan terdakwa berapa lama? Enggak lama, sebentar. 1 jam, 2 jam, 5 jam? Lupa. Jadi pada saat obrolan tidak ada menyarankan untuk lapor ke BPOM, nggak ada? Tidak ada. Tidak ada. Tahu terkait dengan permintaan uang 4M tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Pada saat ketemu Nikita Mirzani ada Ismail Marzuki di situ? Tidak ada. Tidak. Cukup yang mulia. Ada lagi yang mau disampaikan yang tidak sempat ditanya? Baik yang mulia, yang saya ingin sampaikan dari hasil catatan saya, semoga Dr. Reza lebih jujur lagi dalam berjualan. Bagaimana keterangan saksi terdakwa? Ya, Boleh meninggalkan ruang sidang, silakan. Dan terdakwa silakan sudah dibuka. Kayak mau nangis. Jadi hari ini sudah kita buka empat saksi dari terdakwa ya. Sumarni,
dan kesempatan dari terdakwa masih yaitu dari mengajukan ahli penasihat hukum dari mengajukan ahli Jadi berapa orang? ada 7 yang sudah konfirmasi itu 5 yang pasti. Yang belum konfirmasi ke kami terkait ini ada 2. Rencana kami itu 7 ahli yang mau kita hadirkan lagi. Jadi silahkan dibawa semua hari Kamis besok ya. Hari Kamis ahli, kalau waktu masih memungkinkan sekalian terdakwa akan kita periksa, dan kalau dari penasihat hukum dan terdakwa juga ada bukti surat yang mau diajukan, silahkan diajukan pada hari ini juga. Silahkan disiapkan, dibuat daftar buktinya, nanti diserahkan pada hari Kamis juga. Begitu ya. Karena mengingat penanganan kita sudah mendekati ya, dan kita pengen cepat juga perkara ini selesai. Amin. Ya, jadi kembali kita sampaikan untuk ahli dan terdakwa serta bukti surat kita akan agendakan hari Kamis tanggal 25 September 2025. Terdakwa tetap jaga sehat, dan kita ingatkan betul-betul dan penasihat hukum ya, kalau bisa jam 9 pagi itu kita udah mulai ya, jangan kita mulai jam 11 ya, kalau bisa jam 9 on time kita bisa mulai begitu ya. Jadi kita tunda hari Kamis 25 September 2025 jam 9 pagi, terdakwa terjaga sehat, kembali ke sana, nanti untuk permohonan kesehatannya kita tuntut, kita koordinasikan kepada penuntut umum kapan bisa izin yang mulia. Ngomong kayak gitu. Pertama ini yang mulia, kami kan kemarin dari kejaksaan, pihak jaksa kan tidak menghadirkan ahli BPOM, padahal itu penting buat kami sebenarnya. Nah yang kedua, kami itu kemarin bersurat ke BPOM ya terkait dengan permohonan kami supaya ahli yang dari BPOM itu datang ya. Cuman sampai hari ini kami belum mendapat konfirmasi dari ahli. Nah ini kan berkaitan dengan produk skincare yang juga seharusnya jaksa wajib mendatangkan itu gitu. Bagaimana dakwaannya terkait dengan produk ini, maksud kami adalah kami mohon kepada yang mulia untuk mengeluarkan penetapan atau sejenisnya lah supaya kami orang BPOM atau ahli yang diutus bisa datang ke sini yang mulia. Jadi silakan untuk penasihat hukum hadirkan sendiri. Sidang selanjutnya ahli begitu ya, silahkan dihubungi sendiri dihadirkan begitu ya. Ya kami sudah ini yang mulia, maksud kami supaya ini juga dapat tanggapan yang cepat. Jadi masalah ada pembahasan penetapan begitu ya. Jadi kembali lagi unduran untuk Kamis depan ahli, terdakwa dan bukti surat sidang ditutup. Terima kasih yang mulia. Udah mau selesai sayang. Aliki sehat-sehat kan Aliki. Sehat-sehat Aliki.
guys, let's go. Alright. Oke, dengan begitu berarti selesai sidangnya guys. Iya. Kamu sakit apa? Ada salah nggak buat Kemarin aku hidungnya agak meles berat ya. Infeksi. Ah, kayak apa? Makanya tadi pagi aku infus dulu. Cian. Tapi udah enakan ya? Udah enak. Oke, good. ada salah nggak buat war-war yang sedih Bali? Jangan suka nimbrung. Ya Allah. Jualan aja. Ya. Oh, iya. Iya. Gak tahu kenapa padahal aku belum pernah ketemu kamu Iya, tuh makanya. Makanya Aku aja terus aku kan gak tahu. dia. Aku gak pernah ketemu. Sama sekali Ketemu, kan? Iya. Tiba-tiba nyenggol aku. Nah itu. Tiba-tiba nyenggol si Iya. Ami. Gak tahu padahal. Iya. Ujung-ujung kena nyempur nih. Bu. Ujung-ujungnya kan taunya kacamata dikeluarin. Dan untuk apa? Untuk yang mendukung pakai kacamata. Apaan coba? Gak nyambung gue bilang. Makasih Pak. Yuk. Makasih ya Pak. Kita balik lah ya. Loh, udah selesai guys. Jadi Boleh. iya yuk. Oke deh, balik duluan. Aku capek banget ya. Kamu mau ketemu Luna dulu? Nah ya udah ya guys. Jadi kayak gitu tadi. Aduh, sumpah ya. Capek juga kan saya. Iya. Balik. Oh, bisa bos. Oh iya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga. Makasih ya. Saya kan langsung ini polo. Udah follow. Iya, iya. Oke, thank you, thank you. Bunga. Oke, Bu. Bunga. Bunga. Akhirnya bunga bang. Bunga bang. Bunga bang. Tunggu aku pesen ini dulu ah. Mobil. Kan bisa bilang makan. Oh iya, goblok. Hampir gue tinggal. Ih. Jam berapa sih? Udah 4:30. Terlalu sore ya. Udah sorean sih. Balik aja langsung deh. Ih, Loli tuh pinter banget sih. Kamu tuh lahirnya bulan apa sih, Loli? April, Mom. Aries. Oh my god. No wonder. Aries. Loli itu bintangnya Aries, guys. Yes. Pantas cocok banget. Mamsi kan Leo. Iya kan Leo. Leo sama Aries emang gila.